Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Zahra Ananda dengan NPM 20082602115 dari kelas C, angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran, dari kelompok C2 Praktikum Fisiologi. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum mengenai special sense, yaitu penglihatan, pendengaran, penghidu, dan pengecap. Untuk penglihatan, percobaan yang dilakukan ada 3, yaitu menentukan jarak titik dekat, yang kedua pemeriksaan pupil, yang ketiga ada melihat refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Untuk menentukan jarak titik dekat, kita menyuruh pasien untuk melihat satu kata dari jarak segini sampai jarak yang paling dekat, sampai pasien itu melihat titik mana yang ia lihat, jarak mana yang dia lihat kalau katanya itu dapat dilihat dia. Nah, di sini akan kita coba untuk membaca satu kata ini. Apabila sudah tidak terlihat atau kabur, bisa dibilang. Sudah. Nah, saya akan mundurkan sedikit sampai pasien ini dapat melihat jarak, dapat melihat katanya. Apabila, oke. Nah, lalu kita ukur berapakah jarak orang tersebut dapat melihat titik dekatnya itu. Saat kita ukur, jaraknya itu adalah 12 cm. Berarti orang ini dapat melihat titik dekatnya itu mulai dari jarak 12 cm. Lalu percobaan yang kedua itu, kita akan melakukan pemeriksaan pupil. Di sini saya akan menggunakan senter, yang dimana senter ini orang ini akan menghadap ke senter dan membelakangi senter. Lalu kita akan mengukur berapa besar pupil tersebut. Pertama kita akan melakukan membelakangi senter. Normalnya kalau membelakangi senter, pupil tersebut akan kelihatan membesar. Lalu kira-kira kita ukur sekitaran 1 cm. Lalu yang kedua itu ada menghadap senter. Nah, normalnya pupil akan terlihat mengecil kalau terkena cahaya. Kita ukur itu kira-kira 0, cm. Lalu yang ketiga itu melihat refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Untuk melihat refleks cahaya langsung, kita senter satu mata saja. Pertama yang sebelah kanan, kita lihat apakah pupil ikut mengecil. Kita lihat bahwa pupilnya mengecil apabila terkena cahaya. Begitu juga dengan mata kiri, apakah pupil mengecil? Ya, pupilnya mengecil juga, sama. Nah, lalu untuk refleks cahaya tidak langsung, kita lakukan perbandingan seperti ini. Kita senter sebelah kanan terlebih dahulu. Kita lihat apakah sebelah kiri ikut mengecil pupilnya. Kalau kita lihat, pupilnya pun ikut mengecil. Begitu juga dengan kita senter sebelah kiri. Apakah yang sebelah kanan terlihat mengecil? Kita lihat bahwa sebelah kanan pun terlihat mengecil apabila yang sebelah kiri diberi cahaya. Percobaan kedua itu pendengaran. Di sini akan melakukan percobaan tes Rina, Weber, dan menentukan lokalisasi bunyi. Pertama untuk tes Rina, itu menggunakan garpu tala. Namun di sini sebagai penggantinya kita menggunakan pena. Nah, pertama kita coba untuk menggetarkan ujung garpu tala, lalu kita taruh di belakang telinga, yaitu di tulang mastoid kita, di belakang tulang mastoid kita. Normalnya pasien tersebut akan mendengar suara dari garpu tala sampai suaranya menghilang. Apabila suaranya telah menghilang, kita pindahkan garpu talanya ke depan telinga. Nah, untuk apabila pasien tersebut masih mendengar suara dari garpu tala tersebut, dikatakan positif atau normal. Namun positif ini bisa karena normal atau ia mengalami tuli sensoris neural. Nah, apabila pasien tidak mendengar sama sekali garpu tala setelah diletakkan di depan telinga, maka ia mengalami tuli konduktif, itu yang terganggu hantaran tulang pendengarannya. Nah,
Untuk yang normal tadi, mengapa itu bisa terdengar walaupun sudah dipindahkan? Pas di belakang udah hilang suaranya, pas kita pindahin kenapa masih terdengar? Itu karena adanya hantaran udara itu lebih baik daripada hantaran tulang pendengaran kita. Maka dari itu apabila diletakkan di depan telinga pun masih bisa terdengar juga. Lalu tes yang selanjutnya itu ada tes Weber. Nah, di tes Weber ini kita juga menggunakan garpu tala. Nah, pertama garpu tala kita getarkan, lalu kita taruh di tengah-tengah ubun-ubun kita. Normalnya itu tidak ada lateralisasi. Lateralisasi itu apa? Lateralisasi itu ketika salah satu telinga kita mendengar adanya bunyi dari garpu tala ini. Nah, itu normalnya tidak ada lateralisasi. Apabila pasien ini mendengar suaranya di sebelah kanan, maka telinga kanannya ini mengalami tuli sensori neural. Nah, apabila tuli konduktif, berarti tulang pendengaran yang terganggu. Nah, apabila pasien ini mendengar sebelah sini, sebelah kanan, namun sebelah kirinya yang terganggu, yang sakit, maka itu dikatakan tuli sensori neural. Nah, untuk pemeriksaan yang ketiga, itu kita menentukan lokalisasi bunyi. Di sini kita menggunakan gantungan kunci atau sesuatu yang berbunyi, kerincing-kerincing gini. Terus kita suruh pasien untuk menutup matanya. Untuk apa? Supaya dia bisa menentukan lokasi bunyinya di mana. Bisa tutup matanya. Nanti saat saya membunyikan kunci ini, tolong ditunjuk dari manakah suara itu berasal. Nah, setelah kita lihat bahwa pasien ini normal karena dia bisa menentukan bunyi gantungan kunci itu berasal dari mana saja. Percobaan yang ketiga yaitu untuk organ penghidu. Di sini akan melakukan dua percobaan. Untuk yang pertama, saya akan menyuruh pasien untuk menutup mata terlebih dahulu. Lalu kita akan menyediakan dua bahan yang berbau menyengat. Nah, saya akan menyuruh pasien untuk menutup hidung sebelah kirinya. Lalu kita mendekatkan bahan yang pertama. Apakah ia bisa menebak untuk bahan ini? Apakah bisa ditebak? Parfum. Nah, pasien bisa menjawab bahwa ini parfum, berarti hidung sebelah kanannya normal. Lalu selanjutnya saya akan menyuruh untuk menutup hidung sebelah kanan. Saya akan mengetes hidung sebelah kirinya, apakah ia bisa mencium bau ini. Kopi. Nah, pasien dapat mencium bau ini, ada bau kopi, berarti hidung sebelah kirinya dikatakan normal. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan percobaan fatigue, yang dimana saya akan menyediakan parfum yang berbau menyengat dan saya akan menaruh ini sekitar 5 cm di depan hidung pasien. Nah, saya akan menyuruh pasien untuk mencium bau ini sampai bau ini hilang, lalu kita hitung dengan stopwatch sekitar 5 cm. Kalau misalnya sudah nggak tercium dibilang ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kita akan menghitung berapa lama pasien ini mengalami fatigue atau tidak dapat lagi mencium bau-bauan. Kalau sudah tidak tercium bisa dibilang. Udah. Didapati bahwa pasien ini mengalami fatigue-nya itu di 21 detik, sekitar 22 detik.
Untuk percobaan yang keempat yaitu organ pengecap. Di sini kita akan melakukan percobaan seperti yang kita ketahui kalau ujung lidah akan menimbulkan rasa manis, pangkal lidah pahit, sisi lateral akan menimbulkan rasa asin dan asam. Nah, kita akan memakai gula, kopi, garam dan jeruk nipis. Nah, di sini saya akan mencoba apakah di ujung lidah kalau kita beri perasan jeruk nipis, yang dimana kita tahu jeruk nipis itu asam, apakah di ujung lidah itu tetap menimbulkan rasa asam? Nah, saya akan menyuruh pasien untuk mengeringkan ujung lidahnya supaya tidak tercampur oleh saliva, yang dimana saliva itu kalau tercampur oleh bahan ini akan mengefek ke seluruh papilanya. Nah, apakah terasa asam? Terasa. Mungkin karena salivanya sudah tercampur dan mengenai sisi lateral. Lalu saya akan mencoba pangkal lidahnya, yang dimana kita tahu pangkal lidah itu rasa pahit. Di sini saya akan mencoba pangkal lidah tersebut dengan garam. Kalau kita tahu garam itu dia akan berefek di sisi lateral samping. Di pangkal lidah, julurkan lidahnya, boleh apakah tetap terasa asin di pangkal lidah? Nah, tidak terasa asin sama sekali. Berarti memang di pangkal lidah itu menimbulkan rasa pahit. Lalu saya akan mencoba untuk di sisi samping terlebih dahulu, itu saya akan mencoba gula. Yang dimana kita ketahui kalau gula itu manis akan berefek di ujung lidah kita. Seperti biasa, pasien mengeringkan lidahnya terlebih dahulu. Apakah terasa manis? Tidak terasa manis. Berarti betul bahwa sisi lateral untuk rasa asin itu menimbulkan rasa asin. Lalu untuk sisi lateral juga saya akan memberikan kopi, yang dimana kopi itu pahit. Kalau pahit itu biasanya di pangkal lidah, cuman ini kita coba di sisi lateral. Apakah tetap menimbulkan rasa pahit? Hambar, berarti tidak ada rasa pahit. Berarti benar bahwa sisi lateral untuk rasa asam itu memang menimbulkan rasa asam. Nah, mengapa yang di awal tadi di ujung lidah itu seharusnya manis tapi tetap terasa asam? Mungkin karena salivanya masih berada di ujung lidah, mungkin belum sepenuhnya kering atau tadi salivanya sempat tercampur sedikit. Karena rasa-rasa tersebut akan berasa semuanya itu ketika telah tercampur oleh saliva kita, karena saliva kita memiliki zat kimianya yang dimana akan menyampurkan semua rasa-rasa tersebut. Namun kenapa titik lainnya seperti pangkal dan lateral itu tidak menimbulkan rasa yang sebenarnya? Itu karena sudah dikeringkan dan mungkin benar-benar kering tadi, jadi tidak ada menimbulkan rasa yang seharusnya tidak tepat di situ. Sekian praktikum fisiologi special sense dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.